Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pemuda di Balikpapan dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Penghuni rutan di Samarinda melebihi kapasitas hingga 4 kali lipat. Persoalan limbah TPA Sambutan Samarinda masih berlanjut dan warga meminta Pemkot segera mengatasinya. Tim BPBD bersama DLH Kamis siang meninjau tempat pembuangan akhir sampah di Sambutan Samarinda. Ini dilakukan untuk melihat aliran air limbah yang dikeluhkan warga. Kalak BPBD Suwarso menyatakan untuk memastikan pencemaran tersebut diperlukan alat ukur. Mereka turun untuk memastikan jika air dari kolam itu mengalir hingga ke permukiman. Ini kan langsung ini Pak. Tapi ini di atas kan? Hari ini dari DLA dengan BPBD, Pak Camat, Pak Lurah, setelah kelompok tani dan PRT ya, menindaklanjuti arahan Pak Wali Kota kemarin sore. Dan di sisi dekat TPA memang ada limbah lindi untuk mencemari air, dan langsung kita cek ke lapangan di kolam yang hitung-hitungannya kolam kedua lah ya, dari yang di bawahnya kolam lindi yang di atas. Nah itu memang ada pencemaran, dan itu sudah ada informasi dari warga dan PRT juga, ada yang gatal-gatal gitu ya, dan mulai memang ada perubahan air. Tapi sekali lagi untuk menentukan ini tercemar atau tidak perlu alat ukur, atau tingkat kecemarannya seberapa itu perlu alat ukur, dan ini akan ditindaklanjuti oleh DLH gitu. Nah kemudian kita diskusi di lapangan juga dengan beberapa tim tadi di lapangan, untuk jangka pendeknya apa yang kita lakukan gitu. Warga mengaku aroma tidak sedap di kampungnya mulai dirasakan sejak air limbah itu masuk ke kolam bekas galian tambang. Mereka meminta Pemkot segera mengatasi hal itu agar kecemasan tidak makin bertambah, terlebih setelah beberapa warga mengalami gatal-gatal. Harapan kami Pak ke masalah limbah sampah ini, kami memohon ke Pak Wali atau pemerintah daerah yang bersangkutan yang terkait supaya jangan sampai masuk limbahnya ke pertanian maupun kolam ikan. Itu harapan kami Pak. Soalnya kalau dia masuk limbahnya ke pertanian, dampaknya nanti aduh kasihan kami Pak sebagai petani, karena apalagi ini Samarinda sebagai lumbung padi Samarinda, apalagi ibaratnya IKN ini sebagai penyangga, tolong diperhatikan betul-betul airnya. Nah, yang paling buruk itu setelah hujan, Pak. Biasanya setelah hujan, nah itu memang airnya itu datang keruh ya, keruh. Dan baunya juga nyengat sampai ke lingkungan. Bahkan tidak cuma satu lingkungan yang berdampingan langsung, ini kan RT kami nih, RT 13, itu masuknya ke wilayah dusun sebelah Pak, dusun Probinaun juga. Berarti airnya juga sampai sana Pak? Enggak, saya rasa mungkin sampai sana Pak. Masalahnya airannya memang alirannya sampai situ. Dari video udara terlihat air limbah itu dimungkinkan masuk ke kolam bekas galian tambang. Dari sanalah air tersebut masuk permukiman hingga menyebabkan warga resah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Isran Nur, mantan Gubernur Kaltim periode 2018-2023, digadang-gadang akan kembali meramaikan bursa calon Gubernur Kaltim. Selain itu, terdapat beberapa nama lain seperti Rudi Masud, Hadi Mulyadi, dan Andi Harun.
Beberapa langkah politik Isran cukup mencengangkan pengamat, salah satunya adalah meninggalkan Partai Nasdem. Ia dinilai sangat mengejutkan. Belakangan pengamat mencium gelagat Isran akan menggandeng Gerindra dan akan berpasangan dengan Andi Harun, Ketua DPW Kaltim. Melihat yang ada kan sebenarnya yang muncul dan sudah deklarasi sebelum mundur kemarin kan Isran Hadi itu. Kemudian dari Partai Golkar sendiri Rudi masuk. Nah, kemungkinan yang lain figur-figur yang baru itu kan Andi Harun. Cuma kalau saya melihat Andi Harun ini sepertinya dikunci oleh Isran Nur dengan meninggalkan Nasdem, ya, dengan meninggalkan Nasdem dalam kacamata awam itu kan berisiko sekali. Berisiko dalam artian mau maju pilgub, mau maju pilkada, ya, bupati atau presiden, kalau tanpa partai kan itu kan mustahil. Benar. Kecuali punya uang begitu banyak, sudah pernah dilakukan oleh Pak Isran, atau punya relasi ke partai-partai yang ada. Nah, kemudian saya melihat begini, dengan perpindahan, dengan komitmen dan deklarasi dari Pak Isran yang mendukung Prabowo, ya, saya melihatnya itu mengunci Pak Andi Harun. Sementara figur lain yang juga berhasrat maju menjadi cagup adalah Mahyudin yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Mahyudin yakin dirinya akan banyak mendapat dukungan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sebelas pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda dipastikan memiliki hak suara dalam pemilu 2024. Ini setelah 11 pasien itu mendapatkan undangan untuk memberikan hak suara. Wakil Direktur RSJ Rahmawati mengaku berkoordinasi dengan KPU. Nantinya pasien yang akan menjalani perawatan akan diberi kesempatan memberikan hak suara di TPS terdekat. Sedangkan pasien yang menjalani rawat jalan, hak pilihnya disalurkan di TPS di lingkungan tempatnya tinggal. Dari KPU Kota Samarinda sudah ada yang ke kami juga untuk berkoordinasi terkait hal ini. Sudah kita informasikan dan kita berikan datanya, dan nanti akan kalau memang pada saat hari pencoblosan ada dirawat dan mereka mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pencoblosan, maka akan diikutkan di TPS terdekat dengan rumah sakit. Namun jika pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 11 orang pasien ini tidak sedang dirawat, maka mereka akan melakukan pencoblosan di wilayah tempat tinggal mereka saat ini. Rumah sakit menyerahkan sepenuhnya pengawalan pasien pada keluarga maupun panitia pemungutan suara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufaulia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.